Presiden Joko Widodo merespons soal janji untuk memanjat tiang bendera dalam HUT ke-73 RI pada tahun 2018 untuk masuk TNI. Namun Joni tidak lolos seleksi TNI karena syarat tinggi badan. Presiden Jokowi sempat bertanya mengenai sosok Joni hingga mendapat penjelasan soal aksi Joni yang berani memanjat tiang untuk mengambil bendera yang lepas saat ia duduk di bangku SMP. Jokowi bilang untuk syarat masuk prajurit TNI ada aturannya. Jokowi pun menyerahkan proses seleksi masuk TNI kepada Panglima. Yang tidak lulus seleksi TNI. John itu siapa? Yang memanjat bendera Pak di NTT. Memanjat bendera di bendera NTT. Yang diundang di istana itu Bapak. Iya. Kecil itu. Anak kecil. Yang bendera mau jatuh terus dipanjat. Bendera kok dipanjat maksudnya? Tiang bendera. Yang benderanya kamu jatuh, Pak Jonia Gimana? Jadi kejadian udah lama. Bapak mengundang ke istana dan menjanjikan Joni ini untuk masuk TNI, Pak. Tapi dia seleksi nggak lolos. Ya, Karena kurang tinggi. Ya, semua ada aturannya lah. Serahkan ke Panglima. Ya, Pak. Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Tahun 2018 lalu, di hadapan Presiden Joko Widodo, Yohanes Andekala alias Joni, pemanjat tiang bendera yang sempat viral karena aksi heroiknya, menyampaikan cita-citanya untuk menjadi prajurit TNI. Namun, Joni tidak lolos seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2024 akibat tinggi badan tak memenuhi persyaratan. Tinggi badan Joni hanya 155 cm, sementara untuk lolos persyaratan masuk TNI harus memiliki tinggi minimal 163 cm. Namun Joni tidak patah semangat untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang tentara. Saya mengikuti tes tentara secaba. Mungkin gagal di tinggi badan, memang saya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Berapa kali ikut tes? Saya pertama kali mengikuti tes. Itu berkomitmen untuk menjadi tentara, apapun halnya saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi anggota tentara. TNI ada ya? Siap. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang memastikan akan membina mental dan fisik Joni untuk memperbaiki kekurangannya sehingga bisa mengikuti lagi seleksi TNI. Dan Rem menilai Joni yang baru berumur 19 tahun masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi masuk tentara dalam berbagai kategori. Bahwa tinggi badan ya ukuran normal manusia pertumbuhan kan dari berapa 17 tahun ke bawah. Sementara dia sudah 19. Mudah-mudahan bisa ada kemampuan. Nah, tadi malam anggota saya udah menolong untuk terapi. Ya. Terapi diurut, ditarik, mudah-mudahan ada penambahan. Karena dia masih kurang 4,2 cm. 4,2 cm. Yang ada saat ini dia 155,8 cm. Berarti masih ini. Karena namanya udah syarat gini jangankan 4 cm. 2 mili, 4 mili pun udah terpengaruh gitu loh. Aksi heroik Joni untuk memanjat tiang menyelamatkan bendera yang terlepas saat upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2018 silam di Kabupaten Belu sempat viral. Aksi ini membuat Joni diundang ke istana untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi kembali merespon Joni atau Yohanes yang berasal dari NTB. Pemanjat tiang bendera pada waktu SMP tahun 2018 menagih janjinya kepada Presiden Jokowi yang katanya ketika nanti kelak dewasa dia akan diterima menjadi prajurit TNI. Namun respon oleh Presiden Jokowi ini justru membuat kecewa oleh Joni. Nampaknya tagihan janji oleh Joni ini tidak ditepati oleh Presiden Jokowi. Ya, bagaimana bisa menepati? Kita bisa lihat sendiri saat kampanye saja banyak janjinya saja tidak pernah ditepati. Janji tidak pernah impor, janji buyback Indosat. Joni adalah bukan salah satunya orang yang tidak ditepati janjinya oleh Presiden Jokowi.
mobil SMK pun juga dijanjikan akan diproduksi ratusan unit juga tidak ditepati. Padahal waktu kurang 2 bulan Presiden Jokowi sudah meninggalkan istana. Namun di sini Jokowi justru malah cemas ya menghadapi ketika nanti sudah tidak berada di istana. Makanya Presiden Jokowi mulai bersih-bersih orang-orang yang oposisi masih berada di kabinet, parlemen, dan institusi lainnya. Ini membuktikan bahwa Jokowi sedang mencari keselamatan, sedang mencari keamanan atas dugaan-dugaan kasus-kasus yang menimpa Presiden Jokowi. Salah satunya kasus yang sangat-sangat sepele namun tidak bisa dibuktikan adalah ijazah palsu. Ijazah palsu kasus dari awal di tahun 2020 hingga tahun 2024 ini belum selesai. Artinya ketika Presiden Jokowi ini memang berijazah palsu, maka seharusnya dia sudah gugur saat menjabat menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan 2 kali periode presiden. Secara administrasi ini sudah melakukan pelanggaran karena memasukkan bukti-bukti yang melanggar konstitusi. Seharusnya rakyat mulai melek atas janji-janji yang tidak ditepati oleh Presiden Jokowi ini. Mudah-mudahan di 2 bulan ini orang-orang yang selalu berseberangan dengan rezim Jokowi ini atau oposisi tetap bisa terus menyuarakan kebenaran, mengkritisi setiap pelanggaran-pelanggaran melalui regulasi dan upaya dari Balik DPR RI yang ingin menolak putusan MK atau ingin berupaya melanggengkan Kaisang menjadi cagup DKI atau cagup Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.